warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari SMP Muhammadiyah 6 Kradinan kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Stefani Ika Romadini dari kelas 8 digital. Dan teman saya Muhammad Arya Nur Rozak dari kelas 8 digital. Nama saya Ridho Rohmat Sidawan dari kelas 8 digital. Pada hari Selasa tanggal 10 Desember tahun 2024, kami akan meliput tentang pembuatan pupuk kompos. Yuk ikutin keseruan kami. Nah, sekarang kami sudah sampai di tempat pembuatan pupuk kompos yang pada tepatnya ada di Dusun Tambak, Desa Sumber, Kecamatan Kradinan, Kabupaten Blora. Di sini kami sudah bersama narasumber kita. Mohon maaf Bapak, bisakah Bapak memperkenalkan diri Bapak? Bisa. Nama Pak Sugianto, alamat Tambak Sumber Kradinan, RT 01 RW 13. Untuk bahan pembuatan pupuk kompos ini apa aja Pak? Boleh disebutkan? Sebenarnya cukup dengan perasa, bahan-bahan kotoran hewan. Itu nanti kalau memang masih mentah difermentasi, ini bahan-bahannya. Untuk pembuatan bahan fermentasi menggunakan bakteri plus. Artinya bakteri itu sebagai pengurai. Jadi bahannya cukup dengan lingkungan kita yang ada, daun, serasah. Istilah serasah itu laraan ya, itu bisa digunakan untuk bahan untuk pupuk. Jadi intinya yang ada hubungannya dengan kandungan hara, unsur hara makro, mikro, daun-daunan lengkap. Itu bisa dipakai untuk bahan-bahan organik atau pupuk organik. Untuk cara pembuatannya bagaimana Pak? Bolehkah kita melihat langsung? Bisa. Sudah. Untuk pembuatannya ini yang perlu digarisbawahi ya, kita lahan paling tidak ada naungan, tidak kena sinar matahari, kemudian tidak kena air hujan ya. Bahan ini suatu misal kita membuat 1 ton, itu bisa menggunakan bakterinya untuk pengurai itu 1 liter ya, 1 liter tergantung kebasahan bahan, basah atau tidak. Jadi 40% sampai 60% tingkat kebasahannya. Jadi istilahnya seperti ini ya. Nah ini kalau masih mentah kita buat gundukan ya, gundukan itu bahannya dari serasah tadi seperti ini bisa dijadikan satu di model tumpukan. Kemudian metodenya bisa tertutup, bisa terbuka. Jadi serasah ini kita taburkan ya, kita kasih tahapan 20-30, kemudian kotoran hewan tumpuk siram pakai bahan crop mikrobia atau mungkin bakteri ya. Jadi bakteri juga kalau kita hemat membuat sendiri jadi bahan nasi basi dibuat itu bakteri plus, istilahnya mikrobianya. Jadi bakteri plus itu kandungannya lebih tinggi dari bahan nasi. Di bahan yang lain pun bisa, yang penting bahan dari alam itu lebih murah, efektif, nggak usah beli. Jadi semua bahan mungkin sisa nasi di rumah mungkin pagi bisa dibuat alas dari daun bambu, tutup daun bambu 3-4 hari sudah bau anggur, rasa anggur, baru dikasih apa seperti itu ya, coba itu dilihat ini. Nah ini dari bahan mol nasi ya, mikroorganisme lokal, nggak usah beli. Jadi ada semacam
kita isi molas atau tetes tebunya, kita isi air kelapa, kemudian air leri. Jadi baunya bau aroma bagus. Tapi kalau tanda-tanda jadi ini sudah dingin, sudah nggak nebes istilahnya. Tapi kalau seputar ini ngeset berarti nggak jadi. Jadi ini baunya wangi aroma. Jadi ini kita gunakan untuk nyiram bahan. Nah, kalau metodenya tertutup, nanti kesebasan 40% kita tutup. Nah, ini sudah semi jadi. Kemarin sudah kita coba, kita buka. Tapi masih ada bahan tambahan ya dari yang lain, kita manfaatkan lagi. Jadi sewaktu-waktu kita ngisi bakteri, tidak ada masalah. Setelah bahan ini difermentasi ya, proses pembusukan ya, artinya fermentasi itu ditape, bahasanya ditape. Jadi ditape kurang lebih 15 hari sudah jadi. Setelah jadi kita proses dengan teknologinya penepungan, yang artinya seleb dengan ini seperti ini. Nah, ini bisa diperagakan, yang seperti ini sudah semi jadi. Kalau memang diperagakan nanti bisa. Jadi yang halus di bawah, yang kasar nanti bisa difermentasi lagi, karena tidak semua bahan terurai. Karena ini bahan campurannya lebih banyak. Ada kotoran kambing, ada daun, ada istilahnya jerami. Semua bisa nah ini sudah remah. Nah ini kalau masuk situ halus. Ini sudah bisa digunakan untuk proses pemupukan. Setelah proses ini jadi, bisa dibuat istilahnya inovasi lagi. Bisa penepungan masuk ke situ, kita semprot dengan air, membuat granul. Jadi motor penggeraknya ini bisa digunakan untuk bahan granul. Tapi karena penggunaannya untuk rumahan mungkin ya. Tapi kalau sudah mengarah ke bisnis, mungkin bisa kita kemas dengan rapi. Jadi setelah jadi ya, ini sudah mulai jadi, nanti bisa di packing. Jadi kalau di harga di tempat rata-rata suatu misal ya, kita 1025 kilo jadi 25.000. Itu pakai mesin jahit, mungkin kasih logo, kasih barcode dan sebagainya, bisa kita arahkan ke nilai tambah, istilahnya bisnis. Nah, ini untuk kegiatan rumahan, mungkin kegiatan sendiri, bisa dimanfaatkan untuk tanaman seperti tanaman ini organik semua. Jambu-jambu ini termasuk jambu yang di sana kebun. Nah, ini contoh penggunaannya, sudah mulai pembuahan, proses pembuahan. Jadi saya rasa singkatnya sampai di situ. Mungkin nanti ada tambahan untuk pertanyaan lagi, silahkan. Kapan atau sejak tahun berapa Bapak usaha pupuk kompos ini dirintis atau dimulai? Tahun 2003 ya udah mulai. Jadi ada pertanian ramah lingkungan atau yang disebut belum. Kalau organik pencemaran kita masih ya, tapi pertaniannya itu pertanian ramah lingkungan. Jadi pertanian sehat, ramah lingkungan ya. Jadi belum organik penuh, tapi intinya kita berbenah pada tanah, karena di Blora 3 tahun terakhir mengalami pencemaran lingkungan, kayak area kita habis, kemudian banyak disuplai dengan bahan-bahan kimia, akhirnya bau tanah itu seperti keracunan ya, sehingga area kita habis. Akhirnya muncul keasaman tinggi ketika air nggak ada terlalu banyak genangan gitu. Saya rasa itu. Jadi saya rintis tahun 2003 dan ada pertanian sehat ramah lingkungan berkelanjutan. Ini sudah dirintis mulai, sudah kita kembangkan semua. Jadi saya merintis mulai awal 2003. Jadi kalau mau lihat-lihat tanaman organiknya ada, perkebunannya ada, peternakannya yang di teman-teman banyak. Rasa itu. Apa alasan Bapak mendirikan usaha ini?
kita lebih peduli terhadap lingkungan ya. Lingkungan kita ya, kita seperti apa sehat itu kan. Sekarang ini banyak orang-orang yang sakit, banyak itu dampaknya karena bahan-bahan yang dimakan itu rata-rata berlebihan. Dampak dari ini kan namanya sehat ya, ramah lingkungan. Apa pesan dan kesan dari Bapak untuk para pemirsa? Ya mudah-mudahan bisa meniru, bisa mengikuti, bisa menerapkan ya, bisa menambah wawasan, pengetahuan, keilmuan. Jadi harapan kita seperti itu. Terima kasih dari kami untuk Bapak yang sudah meluangkan waktunya mau berbincang-bincang bersama kami. Kami doakan semoga usahanya makin lancar dan sukses. Terima kasih. Sekian liputan dari kami akhiri. Seperti hubunganmu dan dia yang selesai tanpa dimulai. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, bila ada perasaan mohon diungkapkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.